Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kebudayaan. Kebudayaan itu kalau kita ngomong tentang pengertian, itu kita akan melihat bahwa kebudayaan itu adalah semua hal yang dikerjakan oleh manusia dan kelompok manusia. Artinya begini, kebudayaan itu merupakan rasa, karsa, dan cipta manusia. Ketika kebudayaan itu sebagai karsa, rasa, dan cipta manusia, itu berarti kebudayaan itu kita membagi wujudnya dalam 3 wujud kebudayaan. Yang pertama adalah berwujud gagasan atau ide. Yang kedua adalah berwujud aktivitas atau kegiatan. Yang ketiga adalah berwujud benda-benda hasil ciptaan manusia atau biasa kita sebut dengan artefak. Nah, kebudayaan itu sendiri mengandung hal yang berhubungan dengan kegiatan manusia dalam pemenuhan kehidupan bermasyarakatnya. Artinya gini, jadi kebudayaan itu sebagai sebuah satuan dalam sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas manusia, itu tentunya tidak hanya aktivitas saja, tapi terlebih dahulu melalui proses yang namanya internalisasi pemikiran atau ide atau gagasan. Nah, dari ide-ide tadi kemudian dijawantahkan atau diterjemahkan dalam sebuah gerakan, dalam sebuah rancangan bangun yang direalisasikan, yang disebut dengan aktivitas. Jadi ada aktivitas, misalnya saya berpikir bagaimana teknologi ini bisa membantu saya untuk menyampaikan ide-ide pokok-pokok pikiran saya kepada orang lain. Nah, ide itu kemudian saya lakukan. Saya membuat video pembelajaran ini. Jadi aktivitas saya adalah membuat video pembelajaran di mana sebelumnya saya menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, kebudayaan itu berbentuk artefak atau hasil dari kegiatan manusia atau kelompok manusia tadi. Sebagai contoh sekarang yang sering kita lihat adalah kebudayaan yang sudah berwujud, misalnya ada meja, ada kursi, ada hal-hal yang kita butuhkan, atau apa ya, yang misalnya ini aja, saya ambil spidol ini. Maka spidol ini sebagai sebuah artefak atau benda hasil pemikiran manusia, ini telah mengalami 2 hal tadi. Yang pertama ada gagasannya, ada idenya, bagaimana spidol ini bisa dipakai untuk menulis di papan, di whiteboard gitu ya. Nah, kemudian bisa dihapus lagi. Itu gagasannya. Kemudian aktivitasnya adalah mencari bahan-bahan yang mudah terhapus di tempat yang licin. Kaca misalnya, papan tulis melamin misalnya. Nah, itu adalah wujud dari sebuah aktivitas. Nah, aktivitas tadi kita lakukan, kita buat menjadi benda yang seperti ini. Nah, ini adalah aktivitasnya. Kita merancang, membuat, dirancang ada tutupnya dan sebagainya ini. Kemudian kita tambah lagi, kebudayaan itu menjadi sebuah hasil karya yang sudah berbentuk seperti ini, kemudian siap kita gunakan. Nah, ini berbentuk artefak. Sudah ada yang jadi seperti ini, nah itu namanya artefak. Nah, biasanya kalau di masyarakat yang contoh gampang kita ngobrol artefak itu adalah
candi misalnya, ada arca misalnya. Nah, itu adalah bentuk dari sebuah artefak. Oke. Kemudian dari kebudayaan tadi itu yang berbentuk gagasan, berbentuk aktivitas, dan berbentuk artefak, itu memiliki unsur-unsur yang menjadi pembentuk sebuah kebudayaan tadi. Sebutlah unsurnya itu ada unsur bahasa, ada unsur pengetahuan, ada unsur kepercayaan, ada unsur organisasi sosial, ada unsur pencaharian, ada unsur peralatan teknologi, dan ada unsur kesenian. Nah, yang saya sebutkan tadi ada 7 bagian yang kemudian kita kerap menyebutnya menjadi 7 unsur kebudayaan. Coba saya bahas satu persatu, mulai dari unsur bahasa. Apakah benar bahwa bahasa ini menjadi unsur atau bagian dari kebudayaan? Kita lihat. Misalnya orang ngomong A, orang ngomong B. Ketika orang ngomong A dan ketika orang ngomong B saja, maka dia tidak akan memenuhi apa yang dimaksud oleh dia. Tiba-tiba A, tiba-tiba B. Nah, kemudian orang membuat huruf tadi itu menjadi kata. Dari kata menyebut kalimat. Nah, dari kalimat tadi itu menjadi rangkaian kata, rangkaian huruf-huruf yang bermakna. Nah, itu contoh bahasa. Misalnya ketika saya bilang saya, mesti orang itu selalu menunjuk gini, saya, kamu, kalian, mereka. Nah, itu memiliki makna yang berbeda. Itu dari sisi bahasanya, dari sisi pengucapannya. Kemudian bahasa sendiri itu kita bisa membedakan, ada bahasa yang yang bisa kita lihat, dan ada bahasa yang itu merupakan simbol-simbol tertentu yang disepakati tidak oleh semua orang. Nah, kemudian biasanya kita menyebut sebagai bahasa yang verbal dan bahasa yang non-verbal. Jadi bahasa yang verbal itu yang sudah disepakati, seperti saya tadi, saya bilang aku, saya, nah, kamu, dia, mereka, kalian semua. Nah, itu adalah penyebutan untuk bahasa yang verbal yang sudah disepakati oleh semua orang, seperti itu kondisinya. Nah, kemudian yang kedua, bahasa yang nonverbal. Ini bahasa yang disepakati oleh orang-orang tertentu yang tahu. Misalnya, yang sering digunakan di pramuka, ada semapur, ada morse. Nah, itu tidak semua orang memahami. Misalnya ada bunyi tit tit tit, apa maknanya itu? Nah, itu tidak semua orang memahami. Nah, itu yang disebut dengan bahasa nonverbal. Nah, tentunya yang seperti tadi telah melalui proses yang disebut dengan gagasan, kemudian melalui proses yang namanya aktivitas, dan melalui proses yang namanya artefak. Jadi wujudnya bahasa itu bisa dituliskan. A itu simbolnya ya seperti huruf gini ya, gini A. Nah, misalnya begitu. Kemudian yang kedua, unsur dari kebudayaan itu adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu menjadi unsurnya sebuah kebudayaan, karena semakin orang itu mengetahui, semakin orang itu memahami, maka di situ orang semakin berkembang kebudayaannya karena pengetahuannya. Nah, saya berikan sebuah contoh. Ketika orang itu belum bisa memintal benang menjadi sebuah kain, maka orang tidak akan pernah berbaju seperti saya ini. Mungkin orang masih memakai kulitnya hewan atau kulitnya tumbuhan, kulitnya pohon gitu, yang dipakai untuk baju, yang dipakai untuk alat pelindung diri, untuk melindungi dirinya dari serangan udara yang dingin. Itu dari pengetahuannya.
Nah, pengetahuan itu juga melalui proses yang ada gagasannya, ada aktivitasnya, dan ada artefak. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan. Nah, ketika orang mempercayai sesuatu, orang melihat sesuatu itu sebagai sebuah keyakinan, maka itu bisa kita katakan sebagai unsur kebudayaan. Misal gini, yang sering ini kita masih sering melihat itu ya, bahwa itu ada kepercayaan. Contohnya setiap hari Kamis malam Jumat gitu, kita masih sering melihat ada orang menaruh bunga atau bekas rendaman bunga dalam gelas di perempatan jalan. Apalagi Jumat pagi, biasanya itu sering kita menemui yang seperti itu. Nah, kenapa orang melakukan itu? Nah, misal di ajaran agama seperti agama saya ini, agama Islam, itu nggak diajarkan bagaimana ketika kita hari Kamis itu merendam bunga, kemudian kita rendam sampai semalam, kemudian pada pagi harinya kita taruh di situ, nah di perempatan tadi. Nah, itu idenya apa? Nah, kalau kita ngomong ide, itu berhubungan dengan kepercayaan tadi, dengan kepercayaan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah organisasi sosial. Sekali lagi, organisasi sosial ini adalah bagaimana sebuah kelompok masyarakat ini membentuk kelompok-kelompok karena kebutuhan mereka yang selalu hidup berkelompok tadi, sehingga dia memerlukan organisasi sosial. Nah, organisasi sosial ini ketika orang melihat sesuatu itu dari tingkat kompleksitas warganya. Jadi kalau zaman dahulu mungkin hanya butuh seorang ketua saja, seorang pimpinan saja. Zaman dulu begitu. Sehingga ketika orang-orang masih hidupnya berpindah-pindah, dia cukup oleh seorang ketua saja, nggak ada yang lain. Kemudian berkembang lagi, orang mulai hidup bercocok tanam. Nah, situ dia mulai berbagi. Nah, ketika berbagi air, berbagi bibit dan sebagainya. Nah, dia mulai membuat kelompok-kelompok masyarakat yang di situ ada pemfungsian. Si A fungsinya ini, si B fungsinya itu, dan seterusnya. Nah, semua terbentuk seperti itu. Kemudian di zaman yang modern ini, orang semakin membuat organisasi sosialnya ini semakin canggih. Contoh sekarang ini ada organisasi sosial yang cara bertemunya tidak bertemu langsung. Kalau dulu bertemu langsung, sekarang ini udah nggak bertemu langsung. Nah, tetapi bertemunya melalui media sosial misalnya, seperti kita sekarang ini. Nah, itu organisasi sosialnya berbeda. Biasa saja yang saya sampaikan ini saya sampaikan kepada siswa saya di dalam kelas saya, itu adalah kelompok-kelompok saya. Nah, kelompok organisasi sosial yang terbuat, yang terbentuk seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah pencaharian. Nah, pencaharian ini itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Contoh sekarang ini, ketika kita membedakan antara nelayan dengan petani. Kalau kita melihat petani, tidak mungkin dia hidupnya itu secara geografis di pantai, di pesisir, karena tanahnya adalah pasir. Dia nggak bisa tanami padi misalnya. Nah, kemudian sebaliknya, yang namanya nelayan, mata pelajaran nelayan itu nggak mungkin dia hidupnya di gunung. Mau nyari ikan di mana kalau di gunung? Karena ikan adanya di laut atau di sungai lah paling tidak itu. Tapi kalau kita mau cari ikan yang besar ya di laut. Kita pakai perahu, pakai kapal, baru di jalan. Nah, itu mata pencarian. Kemudian yang ke-6 yaitu peralatan teknologi. Peralatan teknologi juga seperti itu. Jadi peralatan itu akan berfungsi sesuai dengan kebutuhannya dia. Misal, kalau kebutuhannya nelayan itu ya butuhnya kail, butuhnya jala, butuhnya perahu.
Tapi kalau petani, peralatannya ya berbeda. Misalnya dia butuh cangkul, butuh garu, butuh bajak, dan seterusnya. Nah, itu adalah peralatan yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok tadi. Kemudian yang terakhir adalah kesenian. Nah, kesenian juga yang seperti itu. Jadi kesenian ini juga mengalami proses yang namanya gagasan, yang namanya aktivitas, dan yang namanya artefak. Nah, seperti itu misalnya kita orang di Malang, yang kita hidup di Malang ini, kita mengenali bahwa kesenian kita itu salah satunya yang dikenali oleh orang itu adalah tari topeng Malangan. Tari topeng Malangan itu kayak apa? Kita bisa lihat di video-video yang beredar seperti itu. Nah, itu adalah unsur kesenian. Jadi 7 unsur yang saya sampaikan tadi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi saling kait-mengkait, saling mensupport, saling mendukung, saling melengkapi, sehingga menjadi sebuah kebudayaan yang utuh. Nah, itu yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana pengertian kebudayaan itu dan bagaimana hubungan antara wujud dan unsur kebudayaan. Oke, saya akhiri sampai di situ. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.